Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Kita bersyukur karena Tuhan Yesus selalu ada bersama kita, menolong dan menyertai kita dalam setiap keadaan. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang baik, yang selalu mengasihi kami, selalu menolong, selalu beserta. Kami bersyukur untuk hari baru ini. Kami sungguh percaya Tuhan menyediakan perkara-perkara baik buat kami, karena rencana-Mu adalah baik. Saat ini kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapilah kami supaya kami mengerti dan mentaati akan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam Injil Lukas pasal 6, ayat 22 dan ayat 27. Tertulis demikian. Berbahagialah kamu jika karena Anak Manusia orang membenci kamu, dan jika mereka mengucilkan kamu dan mencela kamu, serta menolak namamu sebagai sesuatu yang jahat. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Saudara yang dikasih Tuhan, perusakan gereja di Indonesia telah sering kali terjadi. Pelarangan ibadah juga muncul di berbagai tempat. Tapi dalam hal ini, ketika intimidasi dan penolakan menjadi warna dari kehidupan iman, justru hati semakin teguh dan kesetiaan malah meningkat. Seorang tokoh Indonesia pernah berkata, ketika orang Kristen nyaman, justru di saat itu ia akan melemah. Tapi kalau dihambat, kalau dihalang-halangi, justru imannya menguat dan jumlahnya makin meningkat. Tidak salah apa yang dia katakan, karena kenyataannya memang kenyamanan sering menina-bobokkan. Namun sebaliknya, tantangan memberikan pertumbuhan. Kita ambil contoh misalnya Inggris, lebih spesifik kota London, di mana terkenal dengan kekristenannya di masa lalu. Ada banyak bangunan gereja yang indah dan bersejarah, tapi sekarang kekristenan meredup karena kenyamanan. Banyak orang lokal di Inggris lebih suka pergi nonton bola daripada ke gereja. Ibadah kepada Tuhan ditinggalkan. Kenyamanan membuat orang menjadi skeptis, apatis, dan ateis. Dan keadaan itu menimbulkan warna baru bagi kebangkitan agama lain di Inggris secara keseluruhan. Kenyataan ini bukan untuk mendorong dan membuat kita berharap agar lebih banyak perusakan gereja dan tidak ada kenyamanan. Tentu bukan demikian. Perusakan gereja dan pelarangan ibadah adalah tindakan yang salah dan tidak seharusnya terjadi. Tapi kalaupun itu terjadi, berbahagialah kita seperti apa kata Tuhan. Dalam Lukas pasal 6 ayat 22 dan 27 ini Tuhan Yesus katakan, berbahagialah kamu jika karena Anak Manusia, yaitu jika karena Tuhan Yesus Kristus, orang membenci kamu, dan jika mereka mengucilkan kamu dan mencela kamu, serta menolak namamu sebagai sesuatu yang jahat. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Tuhan Yesus menyebut kita berbahagia, dan kita harus berbahagia, meskipun kita ditolak, dibenci, tidak disukai, sekalipun kita dikucilkan, direndahkan, dan dilakukan yang jahat. Karena iman kita kepada Tuhan Yesus, kita harus berbahagia. Dan kita, kebenaran firman ini mengatakan, adalah orang yang berbahagia. Ada 3 indikasi kalau kita tidak dibenci. Pertama adalah kita tidak dibenci, mungkin karena kita hidup dalam lingkungan yang dapat menerima keberadaan kita yang berbeda iman. Kedua, kita tidak dibenci karena hidup kita berdampak baik dan positif bagi orang-orang di sekitar kita.
sehingga kehadiran kita diterima karena ada keuntungan dari eksistensi kita. Yang ketiga, kita tidak dibenci karena kita hidup dengan menutupi identitas iman kita, sehingga orang tidak tahu tentang status rohani kita, dan mereka menganggap kita sama dengan mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, apapun kondisi kita saat ini, dibenci atau tidak dibenci orang, mari perbaiki hidup kita. Kalau kita masih setengah-setengah ikut Tuhan, masih belum sungguh-sungguh, masih ragu-ragu dan kurang percaya, mari jadi pribadi yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Yesus, yang beriman dengan teguh dan setia kepadanya sampai akhir hidup kita. Persoalan boleh datang, kebencian boleh melanda, tapi kita harus tetap kuat karena kita adalah orang-orang yang berbahagia dan yang diberkati Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang mengajar kami untuk selalu berbahagia di dalam Tuhan. Berbahagia karena Tuhan telah menyelamatkan kami. Kami adalah orang berbahagia sekalipun kami dibenci. Kami berbahagia karena kami telah ditebus dan diberikan anugerah hidup yang kekal. Mampukan kami Tuhan untuk mengasihi orang-orang yang membenci kami. Mengasihi mereka seperti Engkau Tuhan. Mengasihi ciptaan-Mu yang bebal dan memberontak terhadap-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kasih dan firman-Mu yang mengajar kami untuk hidup dalam kebenaran. Berkati kami Tuhan di sepanjang hari ini, dalam segala tugas dan aktivitas kami. Pimpin sertai kami Tuhan. Jadikan kami pemenang-pemenang di dalam segala perkara. Kami bawa kepadamu setiap pergumulan doa, setiap permohonan doa yang disampaikan. Kiranya Tuhan melawat dan menilik kami semua satu persatu dan memberikan jawaban sesuai dengan apa yang kami perlukan. Kesembuhan terjadi, ada pemulihan, ada kelepasan, ada mujizat Tuhan yang dinyatakan atas setiap kami. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu, dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan hidup selalu dalam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.